Baru kali ini guys ya, ada gubernur tunduk pada residivis. Rizik pun cengengesan seolah paling sakti seantero negeri. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Strategi Jokowi iris Anies. Artikel oleh Anto Cahaya. Saya rasa sebagian besar rakyat di negeri ini mengetahui bagaimana dulu seorang Anies Baswedan bersama-sama pendukungnya meraih kursi DKI 1 dengan cara yang terbilang brutal dan sadis. Jika saja semua pihak mau jujur mengakui dan secara objektif dalam memberikan sudut pandang, peristiwa saat itu adalah salah satu sejarah kelam perpolitikan di tanah air. Sebelumnya mari kita sedikit saja menengok perjalanan seni perang strategi yang cantik dan puitik dari Presiden Jokowi di dalam mengebiri para pengacau negeri. Well, kiranya tidak hanya pengamat atau politisi, tapi rakyat biasa pun juga dapat melihat jika sejauh ini Anies dipandang sebagai lawan politik Pak Jokowi. Kendati secara sistem saat ini Anies adalah bagian dari pemerintah, tapi situasi yang terbangun sejak Anies Baswedan dipecat menjadi menteri, maka secara tidak langsung memperkuat stigma. Jauh sebelumnya dapat kita duga di balik dinding tebal istana antara Jokowi dan juga Yusuf Kala ini juga telah terjadi intrik politik yang hangat meski senyap sehingga tidak sampai meruap. Belakangan baru terbukti Yusuf Kala secara belak-belakan mengatakan bahwa ia adalah salah satu kunci membawa Anies bisa menduduki kursi DKI dengan mengalahkan Ahok, sahabat dari Pak Jokowi. Situasi saat itu Anies memang sedang di atas angin, apalagi dibantu oleh ormas pimpinan Rizik yang siklusnya juga sedang di atas. Kasus beraroma politis yang menimpa Ahok benar-benar digunakan lawan politik secara maksimal guys. Kampanye Ahok pun ditolak di mana-mana. Singkat kata pada April 2017, Ahok divonis 2 tahun penjara. Sedang di bulan dan tahun yang sama, Rizik pamit umroh. Kata lain dari kabur ke Arab Saudi akibat tersandung kasus chat enak-enak dan penghinaan Pancasila. Padahal saat itu kasusnya sedang masuk ranah penyidikan kepolisian guys. Sebuah gambaran yang sangat jelas sisi kepengecutan seseorang yang mau disebut imam besar tapi ternyata bermental tempe. Kaburnya Rizik adalah salah satu strategi Pak Jokowi yang epik. Di titik inilah perang strategi dimulai guys. Sementara itu Anies dengan senyum manis penuh kemenangan melenggang dilantik menjadi gubernur pada Oktober 2017 silam. Dan akhirnya lelaki keturunan Yaman, mantan menteri pecatan itu pun kembali naik kelas menjadi seorang gubernur di sebuah provinsi yang sangat strategis, area teritorial yang sangat potensial untuk naik tahta ke pentas nasional. Keberhasilan lawan politik Jokowi menghantarkan Ahok ke penjara tentu saja tidak membuat mereka merasa puas, sebab bidikan mereka sebetulnya menjatuhkan sang presiden. Tapi bukan Pak Jokowi namanya jika tidak pandai membaca situasi. Singkatnya terbukti di tahun 2019, beliau ini kembali ke istana, mengambil hati sebagian mayoritas umat muslim dengan menggandeng Pak Ma'ruf Amin. Sedang kelompok berbaju agama yang senantiasa memanfaatkan situasi di negeri ini pun juga terus saja tidak henti-hentinya membuat jalanan ibu kota mencekam setiap saat. Acara reuni yang tidak jelas itu juga kerap dilakukan dengan tujuan hanya unjuk kekuatan, berusaha menaikkan daya tawar kepada siapa saja yang membutuhkan jasa. Tentu saja guys, aksi tersebut membuat sebagian besar rakyat menjadi marah dan juga gerah. Pemerintah dan rakyat tidak bisa fokus bekerja gara-gara kelompok yang unfaedah. Disinyalir sebagian besar pengangguran, bagi mereka demo mungkin sebuah profesi yang menjanjikan. Sementara itu imam besar mereka yang nan jauh di sana sedang terlunta-lunta sekian lama di negeri orang. Dan kembali melalui strategi yang ciamik nan asik, kelompok yang kerap digunakan tunggangan sebagai kendaraan mencapai tujuan dan kepentingan politik ini pun dibuat kocar-kacir. Singkat kata, sejak Juni 2019, FPI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Rekening mereka sebagai salah satu nyawa untuk menggerakkan massa dan operasional pun dibredel. Dan setelah melalui drama sekian masa guys, pimpinan mereka pun kembali dari tanah Arab, disambut bak pahlawan meski sejatinya badut. Mereka lalu larut dalam euforia secara membabi buta. Beberapa saat dibiarkan melepas kangen cipika-cipiki termasuk Anies di dalamnya. Baru kali ini guys ya, ada gubernur tunduk pada residivis. Rizik pun cengengesan seolah paling sakti seantero negeri.
Dan puncaknya setelah 6 nyawa jadi korban dengan dengkul lemas, degup jantung tak karuan, akhirnya Rizik serahkan diri dan merasakan pengapnya penjara. Bertukar posisi dengan Ahok yang dulu kerap ia hina. Sampai di sini saya pun menakupkan kedua tangan di dada ya. Sebagai tanda rasa hormat kepada Presiden, tidak ada perlawanan berarti dari kelompok ini. Sebab jauh sebelumnya, Pak Jokowi dengan sangat cerdas sudah merangkul Prabowo Subianto dijadikan pembantu di kabinetnya. Seolah seperti sudah mengantisipasi jauh hari atas segala kemungkinan. Mengingat rekam jejak Prabowo bersama Amin Rais di Juni 2018 diketahui sempat menemui Rizik di Mekah. Tentu saja ada agenda tersembunyi selain soal dukungan Pilpres 2019. Sementara itu sesaat setelah Ahok keluar dari penjara, Pak Jokowi pun kemudian memberikan karpet merah untuk sahabatnya itu di posisi dan tempat yang cukup prestisius. Kapasitas dan kapabilitasnya masih sangat dibutuhkan di negeri ini. Langkah Pak Jokowi jelas, sebuah semiotik ya kepada para lawan politik, sebuah balasan melalui simbol yang elegan dan cantik. Jadi bergabungnya Prabowo Subianto yang kemudian disusul oleh Sandiaga Uno ke kabinet adalah bagian strategi besar dari Pak Jokowi. Sebab Prabowo Subianto oleh Pak Jokowi ini dipandang sebagai lawan politiknya yang paling berat dan juga bertujuan memecah belah simpatisan yang militan di akar rumput. Sedangkan Anies Baswedan oleh Pak Jokowi juga sementara waktu dibiarkan salto dan kayang memimpin DKI Jakarta dengan tata kelola anggaran yang acak kadut, kebijakan dan tata kelola yang teramat buruk di dunia. Ia seperti dibiarkan seenak jidat memperlakukan DKI Jakarta sedemikian rupa. Tentu saja ulah Anies membuat warga yang waras menjadi gemas dan panas. Anies Baswedan adalah jenis pemimpin yang mengedepankan sisi gebyar, mengindah-indahkan kemasan. Maka tidak heran jika Anies sangat pandai dan lihai dalam merangkai kata membuai simpatisannya. Ia juga jenis pemimpin yang haus akan pujian, ciri khas tipikal kepala daerah yang datang dari kalangan akademisi. Pak Jokowi tentu sangat hafal betul karakter Anies. Selain mantan menterinya, ia juga mantan tim suksesnya pada tahun 2014. Dirangkulnya Prabowo dan Sandiaga oleh Pak Jokowi membuat simpatisan mereka yang militan itu akhirnya jauh berkurang. Atau lebih tepatnya, Pak Jokowi dengan strateginya telah sukses memecah belah kekuatan. Akhirnya, sebagian simpatisan Prabowo Sandi lari ke Anies Baswedan. Ia tumbuh menjadi idola baru sepeninggal Prabowo. Melalui Anies, kelompok yang tidak menyukai Pak Jokowi itu sangat berharap ia menjadi seorang presiden di 2024 mewakili perasaan mereka yang telah tercabik-cabik selama satu dasawarsa lamanya. Nah, Anies sadar, ia bukanlah seorang kader yang lahir dari partai guys. Satu-satunya jalan agar ia dilirik partai dan dipinang menjadi calon presiden adalah dengan menaikkan popularitas dan elektabilitas. Sejauh ini cukup berhasil meski belum menonjol. Dari berbagai survei, Anies yang datang dari kalangan independen dapat bersaing secara ketat dengan Prabowo Subianto yang seorang ketua umum partai dan juga Ganjar Pranowo yang kader senior dari sebuah partai terbesar di Indonesia. Sejauh ini peta kekuatan para pendukung dan juga daerah pemilih terbesar Anies Baswedan dengan mudah dapat dikelompokkan. Rata-rata mereka yang tidak menyukai Pak Jokowi selama ini lebih condong kepada Anies Baswedan. Mereka seperti menutup mata atas kinerja yang sebetulnya biasa saja dan rekam jejak Anies Baswedan saat mencapai tahta. Sepanjang kepemimpinan Anies di DKI Jakarta yang sudah 4 tahun berjalan, tidak ada satupun yang tercatat istimewa. Justru kontroversi yang kerap hadir hiasi media. Dari sekian banyak kebijakan dan tindakan yang ia buat, barangkali yang paling baru dan mendapat perhatian publik soal kasus overpay atau lebih bayar di era Anies yang telah dilakukannya berulang kali. Sejujurnya ini perbuatan yang memalukan untuk sekelas provinsi, menandakan betapa buruknya tata kelola atau manajemen anggaran mereka. Sederhananya, overpay itu jika ketahuan oleh BPK maka akan dikembalikan. Jika tidak ketahuan, bisa disalahgunakan. Jika demikian dapat dipersepsikan ya, apakah ini terkait dengan 2024 nanti? Ya tentu saja tidak ada makan gratis di dunia, bukan? Kemudian kedua yang juga mencuri perhatian publik soal ngototnya Anies selenggarakan Formula E dan memilih mematahkan interpelasi yang digulirkan oleh PSI dan PDIP dengan melobi 7 fraksi lainnya. Sehingga quorum tidak tercapai. Padahal faktanya sepanjang penyelenggaraan Formula E sejak tahun 2014 banyak ruginya guys. Nah, perlu diketahui, Anies ini juga sudah teken kontrak untuk penyelenggaraan Formula E di Jakarta untuk 5 tahun ke depan.
Sehingga perhitungannya kendati ia sudah berakhir masa jabatan di Oktober 2022, setidaknya namanya akan tetap terjaga hingga tahun 2024. Ingat, seperti yang sudah saya singgung di atas guys, Anies itu tipe orang yang suka tampil gepiar, sehingga ia terus butuh sorotan lampu pesta yang gemerlapan. Bagi yang melihat akrobatik Anies selama ini tentu sangat mudah menebak arahnya kemana, tak lain dan tidak bukan tentu saja pemilihan Presiden 2024. Karena memang itu mimpi dan juga ambisi Anies yang sudah terpatri sejak ia ikut konvensi lewat Demokrat di tahun 2013 silam. Nah, disinilah strategi seorang Jokowi guys kembali dimainkan. Saya yakin di kantong Jokowi sudah ada beberapa sosok yang dianggap cocok menggantikan dan melanjutkan dasar pondasi yang telah beliau buat. Dan yang pasti itu bukan seorang Anies Baswedan. Perhatikan secara perlahan, tapi pasti Pak Jokowi telah membuat garis historis secara nyata. Partai koalisi di pemerintahannya ditambah PAN dan partai-partai kecil non-Senayan diundang ke istana. Dan belakangan membuat Demokrat tersengat. Meski sulit, tapi jika tren koalisi di atas bisa bertahan hingga 2024 saat akhir jabatan dan berlanjut di Pilpres 2024, maka praktis hanya akan tersisa dua partai di luar koalisi besar, yaitu Demokrat dan juga PKS. Dan ini tentu sesuatu yang sulit bagi kedua partai tersebut, karena terhalang ambang batas jika mengajukan calon presiden dari kelompok mereka. Maka dengan sangat terpaksa mereka akan mengekor di partai besar. Dengan demikian mereka bukan partai leader atau yang diperhitungkan secara politik. Sedang Anies Baswedan selama ini identik dengan partai PKS dan juga Demokrat. Tapi karena bukan partai leader, maka nama Anies dengan sendirinya tak akan lagi memiliki bargaining yang kuat. Partai besar akan mengunci calon dari ketum atau kader di dalam partai sendiri, bukan tokoh dari luar. Dari sini, besar kemungkinan jika berjalan sesuai strategi, maka Anies akan game over. Kemudian, dari sisi yang lain, karena Anies sudah tidak lagi menjabat gubernur setelah Oktober 2022 dan TGUPP yang berjumlah bejibun itu pun bisa dibubarkan, maka besar kemungkinan ia akan disebutkan dengan temuan-temuan tata kelola anggaran oleh PJS Gubernur DKI Jakarta. Itulah mengapa overpay untuk saat ini tidak atau belum diusut lebih lanjut oleh KPK ya guys. Tapi kabar baiknya, telik sandi Anies di KPK dipastikan sudah tidak ada, diiris dengan cara sadis tapi manis. Dengan kata lain, hanya menunggu momen yang tepat. Pak Jokowi bukan tipikal pemimpin yang gerusa-gerusu guys. Beliau akan iris sedikit demi sedikit dari pinggir, bukan langsung ke pusat. Jadi, berjalan sesuai dengan rencana, maka jika berjalan sesuai rencana guys, maka karir Anies ini dipastikan selesai. Sebetulnya sudah tidak terhitung ya, banyaknya Pak Jokowi melakukan strategi sunyinya yang terbilang sukses itu. Dari menaklukkan lawan politik, mengambil alih aset negara dari tangan asing dan juga para konglomerat, juga keluarga cendana yang SBY saja ciut nyali, tapi oleh Pak Jokowi diobrak-abrik. Kemudian memberangus ormas-ormas yang tidak jelas dan mengkandangkan pimpinan mereka ke dalam penjara. Percayalah, tidak ada rasa takut di dalam diri Pak Jokowi, selama itu untuk kepentingan rakyatnya. Sebelum jabatannya berakhir di tahun 2024, agenda-agenda besar yang telah dibuat harus terwujud agar pemimpin berikutnya tinggal lanjut. Demikian salam dari Anto Cahaya. Gimana guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di Suara Rana selanjutnya hanya di channel 2045 TV. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.